Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aika Ilham Rizky Alja, mahasiswa Prodi Sistem Komputer dengan NIM 113222003 dari Universitas Serang Raya. Di sini hari ini saya ingin menjawab dan mempresentasikan hasil jawaban saya. Untuk menjawab soal teori, saya mendapat bagian yang C dan kemudian menjelaskan bagian tentang soal praktek. Kita langsung saja ke soal nomor yang pertama, yaitu jelaskan untuk apa perintah for digunakan. Jadi, perintah for itu digunakan untuk menjalankan serangkaian pernyataan berulang kali atau loop berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, jika kita memerlukan sesuatu hal untuk diulang-ulang di dalam sebuah program PHP, kita bisa menggunakan perintah for. Misal, kita ingin mengulang-ulang nomor seperti nomor 1, 2, 3, 4 hingga sekian, kita bisa menggunakan perintah for. Atau kita ingin mengulang sebuah kalimat, misalnya saya ingin makan, hingga berapa kali, kita juga bisa menggunakan for. Kemudian yang soal nomor 2, jelaskan untuk apa operator plus sama dengan dan minus sama dengan digunakan dalam perintah for. Jadi, operator plus sama dengan itu dalam PHP digunakan untuk menambah suatu nilai pada variabel yang kemudian disimpan hasilnya ke variabel tersebut. Dan dalam konteks loop for, ini sering digunakan untuk meningkatkan nilai counter. Jadi, semisal kita ingin jarak antara satu angka dengan yang lain, kita bisa menggunakan plus sama dengan atau minus sama dengan. Dan untuk plus sama dengan ini, kita itu digunakan untuk menambah dan bukan mengurangi. Nah, kalau operator minus sama dengan itu digunakan untuk mengurangi nilai pada variabel dan kemudian menyimpan hasilnya kembali kepada variabel tersebut dan digunakan untuk mengurangi nilai sebuah counter. Misal, kita ingin meng-counter menambah dari 2 menjadi 4, berarti kita menggunakan plus sama dengan. Dan jika kita ingin mengurangi dari 4 menjadi 2, kita bisa gunakan minus sama dengan 2. Kemudian soal yang nomor ketiga, jelaskan bagaimana bentuk umum atau sintaks penggunaan perintah for. Jadi yang paling simple, sintaks yang digunakan dalam program PHP untuk perintah for yaitu ada for, buka kurung, init, titik koma, kemudian ada kondisi, kemudian titik koma, ada increment atau decrement. Kemudian buka kurung kurawal dan masukkan kode yang akan dijalankan berulang kali, misalnya angka atau kalimat yang sudah saya sebutkan tadi. Menjelaskan apa itu init. Init adalah ekspresi inisialisasi yang dijalankan sekali sebelum loop dimulai. Jadi, init ini adalah angka pertama yang akan dimasukkan dalam sebuah perintah for. Biasanya digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel counter. Kemudian yaitu ada kondisi, yaitu kondisi yang diperiksa setiap iterasi loop. Jika kondisi benar, true, maka loop akan dijalankan. Jika kondisi salah, maka loop akan berhenti. Misal, kalau benar, kita menggunakan kondisi kurang dari 10. Jika itu masih 1, 2, 3, 4, hingga 9, itu kondisi akan benar dan terus melanjutkan loopnya. Dan jika sudah lebih dari 10, maka kondisi akan false dan loopnya akan berhenti. Dan yang terakhir yaitu increment, yaitu ekspresi yang dijalankan setelah setiap iterasi loop, biasanya digunakan untuk mengubah nilai variabel counter. Sesuai yang saya bilang tadi, increment atau decrement ini untuk menambahkan atau mengurangi. Jika kita ingin menambahkan, kita bisa menggunakan nama variabel kemudian plus atau jika ingin selang 2. Untuk menambahkan, kita bisa plus variabel plus sama dengan 2. Dan begitu juga sebaliknya. Dan ini ada penjelasan tambahan jawaban nomor 3 tadi.
yaitu contohnya ada for buka kurung kurawal. Di sini saya masukkan variabel i sama dengan 0, yaitu dimulai dari 0, kemudian ada variabel i-nya hingga kurang dari 10, kemudian di tiap iterasinya saya menambahkan tiap-tiap angka jaraknya hanya plus 1. Kemudian echo untuk menampilkannya dan masukkan variabelnya, kemudian tutup kurung kurawal. Dimulai dari inisialisasi yaitu dari 0 dan kemudian kondisinya hingga kurang dari 10, dan kemudian increment yang akan dijalankan adalah masing-masing plus 1, dan hasil outputnya akan seperti ini, yaitu 0, 1, 2, 3 hingga angka 9. Kemudian di sini ada soal praktek, yaitu dijelaskan bahwa sebuah PT Bank Jago ingin membuat sebuah web program yang menjalankan sebuah status pinjaman untuk para nasabah dengan ketentuan jika golongan nasabah prioritas dan batas pinjaman yang kurang dari 100 juta dan jika statusnya disetujui, maka akan diberikan pinjaman sebesar yang diminta. Kemudian ada lagi prioritas lebih dari sama dengan 100 juta dan jika disetujui, maka hanya bisa mendapatkan 100 juta saja. Kemudian ada golongan nasabah silver, dan jika dia meminta kurang dari 50 juta dan disetujui, maka akan mendapatkan sebesar yang diminta hasilnya. Kemudian yang terakhir ada silver, lebih dari sama dengan 50 juta apabila disetujui, maka hanya akan mendapatkan 50 juta saja. Dan yang terakhir, apapun itu golongan nasabahnya, mau silver ataupun prioritas dan batasnya berapapun itu, jika ditolak maka hasilnya sama dengan 0. Dan ini ada contoh hasil soal praktek yang kita akan mencoba praktek di berikutnya nanti. Dan ini hasil pada webnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart yang saya buat tentang soal praktek. Jadi kita mulai dulu, kemudian kita masukkan input golongan nasabah, dan di sini ada percabangan golongan nasabahnya mau prioritas atau silver. Jika prioritas, kemudian pilih prioritas, atau silver, pilih yang silver. Kemudian ada jumlah pinjaman yang diminta. Kita mulai dari sebelah kiri dulu yang prioritas. Jika ada percabangan lagi jumlah pinjaman yang diminta, yaitu ada kurang dari 100 juta dan ada yang lebih dari sama dengan 100 juta. Kemudian ada percabangan lagi di tiap-tiap inputnya, yaitu ada disetujui atau ditolak. Kita mulai dari yang kiri, yaitu kurang dari 100 juta. Jika disetujui, maka akan diberikan sebesar jumlah yang diminta. Dan jika ditolak, maka tidak dapat apa-apa. Dan kemudian selesai. Dan apabila yang lebih dari sama dengan 100 juta ini disetujui, maka akan diberikan hanya sebesar 100 juta saja. Dan jika ditolak, maka tidak akan mendapat apa-apa. Dan kemudian berakhir dengan selesai. Kemudian kita lari ke yang kanan ke golongan nasabah silver, yaitu ada percabangan lagi sama seperti yang tadi, cuman yang di sini ada kurang dari 50 juta dan lebih dari sama dengan 50 juta. Mulai dari yang lebih dari sama dengan 50 juta dulu, ada percabangan lagi disetujui atau ditolak. Kemudian jika disetujui, maka diberikan sebesar jumlah yang diminta. Kemudian apabila ditolak, maka tidak dapat mendapat apa-apa. Dan kemudian ada yang kurang dari 50 juta, jika disetujui, maka akan diberikan, mohon maaf, ini yang sebelah kanan lebih dari sama dengan 50 juta itu seharusnya jika disetujui, maka hanya diberikan 50 juta saja. Kemudian yang di sebelah kiri, jika kurang dari 50 juta, kemudian disetujui, maka akan diberikan sebesar jumlah yang diminta. Dan jika ditolak, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan dua-duanya diakhiri dengan selesai. Mohon maaf, di sini saya agak tertukar di bagian sini. Diberikan sebesar jumlah yang diminta dan diberikan sebesar 50 juta, ini tertukar.
Oke, kemudian di sini ada skrip-skrip soal praktek yang sudah saya buat. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mengulang kembali saya akan membuat kembali programnya dan menjelaskan kembali apa yang telah saya buat. Di sini ada skrip-skripnya. Kemudian ada hasil webnya. Nah, setelah sudah saya tunjukkan ini, kita langsung saja mencoba praktek lagi. Dan saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat ini. Kita mulai buka asamnya dulu. Kemudian start a page. Kemudian kita buka Notepad++. Nah, ini sudah ada programnya yang saya buat. Di sini kita coba buat baru, dan saya akan mengetik kembali program yang telah saya buat ini dan menjelaskannya. Kita klik file new, kemudian language-nya kita ubah menjadi PHP. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan membuat form HTML-nya dulu. Dimulai dari head-nya, kita isikan title, kemudian saya di sini isikan project was Aika Ilham Rizky Alja karena itu nama saya sendiri. Dan title ini fungsinya untuk memberikan judul pada sebuah halaman web. Kemudian kita langsung ke bagian body dan bagian font tentunya. Nah, karena di sini adalah sebuah PT, jadi agar lebih pantas saya akan menambahkan sebuah form. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama yang saya ketik yaitu ada H1. H1 itu header 1. Ini akan memberikan sebuah judul di bawah di halaman web. Jika yang ini di atas, ini di bagian bawah halaman web. Jadi di sini saya kasih judul formulir permohonan pinjaman Bank Jago sesuai dengan soal, dan di sini kita tuliskan form untuk membuat form, dan jangan lupa kita memasukkan metodenya yaitu metode post. Kemudian kita yang pertama yaitu kita tambahkan label, kemudian ada for, dan kita ketikkan namanya apa, nama, dan yang di sini isi labelnya akan berisi apa. Di sini saya memberikan nama nasabah dan kita tutup lagi labelnya dengan slash label. Kemudian kita masukkan input, tipenya kita masukkan teks, kemudian ID-nya kita berikan nama dan kita beri nama-nama. Required di sini untuk agar tidak bisa dikosongkan si teksnya ini. Kemudian BR ini untuk membuat garis baru agar bisa membuat sebuah jarak dari si label ke label selanjutnya. Kemudian kita tuliskan lagi untuk golongan nasabahnya dengan label for golongan. Kemudian berikan lagi isinya yaitu golongan nasabah dan kita akhiri lagi labelnya. Kemudian di sini saya menggunakan select. Kenapa? Karena kita akan membuat drop down list, yaitu yang opsinya ada 2, yaitu ada prioritas sama silver. Sama di sini juga kita tulis required karena agar tidak bisa dikosongkan. Kemudian kita isi value-nya masing-masing yaitu prioritas dan silver, diakhiri dengan option /option dan akhiri dengan select lagi. Kemudian yang ketiga yaitu ada jumlah pinjaman. Kita kurang lebih sama aja seperti nama, cuman kita ubah sedikit di bagian nama ini dan isinya. Kemudian di sini kita tambahkan juga sama yang terakhir, kita akan membuat drop down list, makanya di sini saya menggunakan select. Tapi di sini kita ubah menjadi status pinjaman dan value-nya yaitu ada disetujui dan juga ditolak. Dan yang terakhir kita masukkan button.
tipenya tipe submit, dan kemudian kita berikan value-nya yaitu cek hasil permohonan pinjaman, dan akhiri lagi formnya dengan slash form. Nah, jika format HTML-nya sudah jadi, kemudian kita langsung ke file PHP-nya. Nah, untuk memulai PHP, kita mulai dengan kurung lancip buka, terus tanda tanya, dan mulai dengan PHP. Kemudian ketika kita ketikkan if, yaitu server, kita akan meminta metodenya yaitu post untuk memanggil si form HTML-nya. Kemudian jangan lupa untuk memanggil tiap-tiap nama yang ada di sini, yaitu ada nama, terus golongan, jumlah, dan status. Dan ini adalah variabel-variabelnya saya berikan yaitu nama, golongan, jumlah, dan status. Kemudian jangan lupa juga diberikan pinjaman sama dengan 0. Karena kenapa saya berikan 0? Karena 0 adalah nilai awal. Jadi agar tidak diisi apa-apa dahulu. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Kita buat percabangannya seperti yang telah saya jelaskan pada flowchart tadi. Kita menggunakan if dengan status dulu. Jika disetujui, maka kita buat lagi if di dalam if. Maka jumlah pinjaman yang kurang dari 100 juta, maka pinjaman yang diberikan akan sebesar jumlah permintaan yang diminta. Dan jika tidak, kita tuliskan else, pinjaman yang diberikan yang sama dengan atau lebih dari 100 juta itu hanya akan mendapatkan 100 juta saja. Kemudian kita buat yang kedua yaitu golongan silver. Jika golongan silver, kemudian jumlah yang diminta adalah kurang dari 50 juta, maka pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah yang dia minta. Misal dia minta 30 juta, jadi maka hasilnya akan 30 juta juga. Dan jika tidak, atau lebih dari sama dengan 50 juta, maka hanya akan mendapat 50 juta saja. Jika kondisi if ini sudah benar, sudah beres, kemudian kita langsung ke bagian untuk menampilkan hasil yang ada di halaman webnya. Kita langsung, saya gunakan echo, kemudian ada di sini H1, kita gunakan lagi hasil analisa kredit Bank Jago, kemudian ditutup lagi H1 untuk memberikan judul juga di bawahnya. Kemudian ada nama nasabah, kemudian berikan variabel nama, diberikan BR karena apa? Untuk membuat garis baru agar semua kata-katanya ini bisa turun ke bawah. Kemudian ada echo golongan, kemudian masukkan variabel golongan, kemudian ada BR lagi, kemudian echo permohonan pinjaman, kemudian masukkan variabel jumlah, kemudian BR lagi, jangan lupa tutup titik koma, dan begitu pula selanjutnya. Kemudian ada echo, kenapa saya berikan B di sini? Karena B di sini agar terlihat bold, supaya membedakan saja. Jadi dibuat oleh, ini saya berikan bold, kemudian jangan lupa BR lagi untuk garis baru, echo nama mahasiswa, kemudian IKLM Rizky itu nama saya, kemudian echo NIM, dan ini adalah NIM saya. Kemudian jangan lupa tutup kurung kurawal yang di atas ini, kemudian tutup PHP, dan kemudian tutup HTML. Jika sudah, kita Ctrl S atau Save As. Kita gunakan ekstensi PHP, kemudian kita tulis tugas UAS. Save. Jika sudah, kita langsung coba aja di web browser. Di sini saya menggunakan Firefox. Sini kita tulis saja langsung localhost.
Kemudian nama file kita, tempat menyimpan tadi. Kemudian kita cari, ini tugas UAS PHP. Nah, kemudian sudah muncul. Dan tadi di contoh itu, nah, di bagian ini ada contoh hasil soal praktek. Jadi kita langsung contohin aja. Yang pertama yaitu ada Atika, kemudian ada golongannya prioritas. Kemudian dia meminta pinjaman sebesar 75 juta dan disetujui, maka hasil yang diberikan yaitu Rp 75 juta. Kita coba. Di sini kita ketikkan Atika. Kemudian prioritas memohon pinjaman sebesar 75 juta. Disetujui, dan di sini kita cek hasilnya. Nah, ini langsung muncul hasil analisa kreditnya. Nama nasabah Atika, golongan prioritas, permohonan pinjaman 75 juta, statusnya disetujui, dan yang diberikan 75 juta. Dibuat oleh nama mahasiswa Aikal Rizky Alja dan NIM 1132209. Dan di sini saya akan mencoba semuanya. Di yang contoh soal tadi, kita masukkan satu-satu. Nah, di sini keluar hasilnya Farhan, golongannya prioritas, permohonan pinjaman 120 juta, kemudian statusnya disetujui, dan pinjaman yang diberikan mendapat 100 juta. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan juga, jika lebih dari sama dengan 100 juta, maka hasil pinjamannya hanya akan mendapat 100 juta saja untuk golongan prioritas. Kemudian, kita coba lagi yang lain. Kita coba golongan silver. Nah, di sini golongan silver Agus meminta pinjaman sebesar 30 juta dan disetujui. Maka pinjaman yang diberikan yaitu sebesar 30 juta. Kenapa? Karena yang kurang dari 50 juta hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia minta. Kemudian kita lanjut lagi, masih golongan silver. Nah, di sini nama nasabah Iman masuk, kemudian golongan silver masuk, kemudian permohonan pinjamannya 60 juta, statusnya disetujui, dan pinjaman yang diberikan hanya sebesar 50 juta saja. Kenapa? Karena jika lebih dari 50 juta, maka golongan silver hanya akan mendapatkan 50 juta saja. Kemudian kita coba yang di status pinjamannya yang ditolak ya. Nah, ini masuk nama nasabah Vera, golongannya prioritas, kemudian permohonan pinjamannya 80 juta, dan statusnya ditolak. Maka pinjaman yang diberikannya hanya mendapatkan RP0 saja atau tidak diberikan pinjaman. Kemudian yang terakhir, ada Bayu. Nah, di sini Bayu juga sama, karena status peminjamannya ditolak, maka tidak mendapatkan pinjaman apapun, yaitu RP0. Nah, ini sudah sesuai dengan hasil yang sudah saya buat. Nih, sama seperti ini, Atika prioritas 75 juta disetujui, maka pinjaman diberikan 75 juta, dan yang lainnya juga sama. Ini ada Farhan, kemudian Agus, kemudian ada Iman, Vera, dan juga Bayu. Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.